selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah di YouTube channel Armela Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tema 7 kebersamaan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui dongeng. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 5 macam-macam dongeng. 3. Siswa dapat menyebutkan 5 unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi dan berisi nilai pendidikan. Dongeng dapat berupa tulisan atau lisan. Dongeng berfungsi untuk menghibur dan mendidik karena mempunyai pesan moral atau nasihat baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam dongeng. Yang pertama yaitu dongeng fabel. Yang kedua, dongeng legenda. Yang ketiga, dongeng sage. Yang keempat, dongeng mite. Dan yang kelima adalah dongeng parabel. Yuk kita simak. Dongeng parabel adalah dongeng yang berisi tentang dunia binatang. Binatang yang dapat berbicara dan tingkahnya seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci, kelinci yang baik hati, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dongeng legenda. Dongeng legenda adalah dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian atau asal-usul suatu tempat. Contohnya asal mula Danau Toba, asal mula Tangkuban Perahu, asal mula Banyuwangi. Yang ketiga yaitu dongeng sage. Dongeng sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah yang menceritakan keberanian atau kepahlawanan suatu tokoh. Contohnya Si Pitung, Ciung Wanara, Jaka Tingkir, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dongeng mite. Dongeng mite adalah dongeng yang berhubungan dengan tokoh dewa, peri, atau makhluk halus bahkan hantu. Contohnya Nyi Roro Kidul, Dewi Sri yaitu Dewi Padi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu dongeng parabel. Dongeng parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan moral, agama, atau cerita pendek tentang pedoman hidup. Contohnya Maling Kundang dari Sumatera. Nah, kita juga di dalam dongeng ada unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran yang melandasi cerita atau ide pokok yang menjadi dasar cerita. Contohnya misalnya tema hidup rukun, hormat kepada orang tua. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam dongeng. Yang ketiga watak. Watak adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam dongeng. Lalu yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan yang mengacu waktu, suasana cerita, atau tempat kejadian dalam dongeng.
Yang kelima adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita atau urutan kejadian dalam dongeng. Nah, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita atau dongeng. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng? Yang pertama adalah ekspresi, mimik muka, intonasi, pelafalan, menghafal isi dongeng, dan jeda. Nah, di dalam dongeng biasa juga ada kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, yaitu orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Kata sapaan ini harus ditulis dengan huruf kapital, baik dalam kalimat dialog maupun di narasi atau deskripsi. Nah, huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat, menulis huruf pertama, nama, hari, dan bulan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.